Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah hadis 374. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathun ahlifu alaihin la yaj'alullahu man lahu sahmun fil Islam kaman la sahma lahu. Wa ashumul islami thalathah as-salatu was-sawmu waz-zakah. Wa la yatawalla Allahu 'abdan fid dunya fayuwalliyahu ghayrahu yawmal qiyamah. Wa la yuhibbu rajulun qauman illa ja'alahu Allahu ma'ahum. War-rabi'ah law halaftu 'alayha rajautu alla athim la yasturullahu abdan fid dunya illa satarahu yaumal qiyamah. Rahu Ahmad bisnadin jayyid. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, ada 3 perkara aku bersumpah dengannya. Allah tidak menjadikan bagi orang yang mempunyai bagian dalam Islam sama seperti orang yang tidak punya bagian sama sekali. Ini artinya, ya, orang yang tidak punya saham Islam, tidak akan disamakan oleh Allah dengan orang yang punya saham Islam. Apa itu saham Islam? Sini Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa ashumul Islam thalathah. Dan saham Islam itu 3. Yang pertama as-shalah, salat. Yang kedua as-saum, puasa. Yang ketiga az-zakah, zakat. Wa la yatawalla Allahu azza wa jalla 'abdan fid dunya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi loyalitas kepada seorang hamba di dunia. Yang dimaksud dengan memberi loyalitas di dunia artinya, ya, Allah akan jaga dia, Allah akan berikan taufik dia kepada kebaikan, ya. Maka siapapun yang Allah berikan loyalitas kepada dia di dunia, maka Allah tidak akan menyerahkan dia kepada orang lain pada hari kiamat. Artinya Allah sendiri yang akan membelanya dari api neraka. Wa la yuhibbu rajulun qauman illa ja'alahu Allahu azza wa jalla ma'ahum. Tidaklah seseorang mencintai suatu kaum kecuali Allah akan jadikan ia bersama dengan kaum itu nanti pada hari kiamat, ya. Artinya kalau dia mencintai suatu kaum yang saleh, maka Allah akan kumpulkan ia dengan mereka. Dan kalau ia mencintai suatu kaum yang bejat, yang rusak,
maka ia pun akan dikumpulkan bersama mereka. Warabi'ah, yang keempat, kalaulah aku bersumpah atasnya, aku berharap aku tidak berdosa. Itu Allah tidaklah Allah menutupi aib seorang hamba di dunia, kecuali Allah akan tutupi dia pada hari kiamat. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari hadis ini ya kita ambil faidah yang pertama. Hadis ini menunjukkan ahamiyatu faraidil Islam. Itu urgensi kewajiban-kewajiban Islam. Yang pertama yaitu salat, yang kedua yaitu puasa, yang ketiga yaitu siyam, zakat. Yang ketiga yaitu zakat. Di sini Aisyah hanya menyebutkan 3 ini. Padahal rukun Islam ada berapa? Ada 5. Kenapa hanya 3? Sebagian ulama mengatakan tidak disebutkan 2 kalimat syahadat karena sudah tercakup di dalam sholat. Karena orang yang sholat pasti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan tidak disebutkan haji dikarenakan tidak semua orang mampu. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, al-hasu ala hubbil akhyar wa musahabatihim. Anjuran untuk mencintai orang-orang saleh. Kenapa? Karena kita berharap agar kita bisa berkumpul dengan mereka, Pak. Karena Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama yang ia cintai. Iya. Maka yang kita cintai itulah yang akan berkumpul dengan kita pada hari kiamat. Sekarang kita selama ini, siapa yang kita cintai? Siapa yang kita idolakan? Iya. Banyak pemuda-pemuda yang mengidolakan bintang sepak bola, iya, atau yang lainnya. Ini berbahaya, Pak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa seseorang akan berkumpul dengan yang dia cintai. Ya. Maka kalau kita ingin berkumpul dengan Rasulullah, dengan para sahabat, cintailah mereka. Dan tidak mungkin kita bisa mencintai Rasulullah dan para sahabat kecuali dengan cara apa, Pak? Mengenal mereka, mengetahui mereka. Ya, senantiasa membaca tentang kisah-kisah mereka. Sehingga tumbuh muncul rasa cinta. Seperti halnya antum misalnya, kenapa kok mengidolakan seorang tokoh misalnya? Karena antum sangat kenal dia. Apa yang antum idolakan karena antum suka. Dia punya kelebihan ini dan itu. Sehingga akhirnya antum mengidolakan dia. Kita tidak mungkin mengidolakan seseorang kecuali kalau kita mengenal orang itu. Dan kita tidak mungkin mengidolakan Rasulullah kalau kita tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin mengidolakan para sahabat, para tabi'in, para ulama kalau kita nggak kenal mereka, Pak. Maka baca, ya, beli sama kita kitab-kitab sirah Nabi, tentang biografi para sahabat. Baca tentang biografi Umar bin Khattab, tentang Abu Bakar, tentang Utsman, tentang Ali. Baca tentang Imam Bukhari, Imam Muslim, bagaimana hidup mereka, bagaimana ketakwaan mereka. Nah, ini akan menimbulkan rasa cinta kepada mereka. Rasa cinta inilah, Pak, yang harus kita pelihara. Iya.
Karena mencintai orang saleh menyebabkan kita akan berkumpul dengan mereka pada hari kiamat. Maka jangan sampai salah dalam mencintai, Pak. Masalah cinta ini soalnya banyak orang melepasnya begitu saja, Pak. Tidak mengikatnya dengan kebaikan. Ya, Allahul Musta'an. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan akal Islam yaitu man yatawallahu Allah yakfi yaumal qiyamah. Siapa yang Allah berikan padanya loyalitas dengan cara Allah menjaga dia, dengan cara Allah memberikan taufik kepada dia, maka pada hari kiamat Allah akan cukupkan dia. Allah tidak akan serahkan kepada syafaatnya Nabi, tidak pula syafaatnya kaum muslimin, tapi Allah sendiri yang akan membelanya. Dan untuk mendapatkan loyalitas Allah, Pak, yaitu dengan cara apa? Menaati Allah. Iya, kita berusaha untuk menjadi wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu, ya, tidak akan merasa takut pada hari kiamat dan tidak akan bersedih. Ya. Siapa? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Di situ Allah menjelaskan siapa yang menjadi wali Allah. Ternyata yang menjadi wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Makanya konsep wali menurut Ahlus Sunnah beda dengan konsep wali menurut tasawuf. Kalau tasawuf, Pak, ya, untuk menjadi wali itu harus melewati fase-fase, Pak. Ya. Mereka harus punya wiridan dulu. Dalam tasawuf itu ada yang disebut dengan wali majdub. Agak sedeng dikit, Pak. Kalau antum lihat di YouTube itu, ya, ada orang nggak pakai baju, ngerokok, agak sedeng. Wah, ini mau calon wali ini, Pak. Iya. Bahkan seringnya nggak sholat. Dianggapnya apa? Wah, ini tingkatnya tinggi ini. Kenapa? Karena dalam dunia tasawuf, orang yang sudah sampai kepada derajat yang sangat tinggi, yaitu hakikat, maka ia tidak terikat lagi dengan apa? Syariat. Iya. Sehingga pada waktu itu orang yang sudah sampai derajat hakikat tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib puasa, tidak terikat dengan larangan. Bagi mereka yang tingkat syariat masih haram zina, minum arak, derajat hakikat nggak masalah itu. Makanya tidak aneh, ya, kalau kita mendengar berita di pesantren ada kiainya yang mestubuhi anak muridnya, karena keyakinan ini, Pak. Karena dianggap kiainya ini sudah sampai derajat apa? Hakikat, Pak. Iya, sementara kita syariat, yaitu tingkatan yang masih diwajibkan padanya melaksanakan syariat, katanya. Ifa Allah Musta'an, ini jelas kesesatan yang sangat luar biasa. Maka para ulama mengatakan bahwa orang yang punya keyakinan seseorang boleh keluar dari syariat, maka ia murtad dari agama Islam. Rasulullah saja, Pak, wali Allah yang paling tinggi, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling utama. Tapi Rasulullah SAW, bagaimana lihat sholat 5 waktu, sholatnya yang luar biasa, ketaatan Rasulullah SAW yang luar biasa. Ya,
Nah ini akal Islam saudaraku seiman. Jadi wali menurut Ahlussunnah siapa? Menurut Ahlussunnah setiap orang yang beriman dan bertakwa dialah wali Allah. Antum semua di sini insyaallah wali-wali Allah. Cuman tingkat ya wilayahnya, kewaliannya di sisi Allah bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keimanan. Semakin tinggi iman dan takwanya, semakin tinggi juga loyalitas Allah kepadanya. Semakin lemah juga. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya akal Islam, at-tahdhir min kashfi satrillah ala abdihi hatta la yastamira fil ma'siyah. Larangan membuka ya sesuatu yang telah Allah tutup dari aib-aib kita. Karena kata Aisyah, tidaklah Allah menutup aib seorang hamba di dunia kecuali Allah akan tutup nanti aibnya di hari kiamat. Artinya apa? Kalau kita berbuat maksiat dan ternyata Allah tutup maksiat aib kita, ya orang nggak ada yang tahu, aib kita nggak viral, maka pada waktu itu jangan kita yang buka. Kita malah cerita tentang aib-aib kita di masa lalu gini. Iya. Makanya yang seperti ini tidak boleh. Kecuali kata para ulama, kalau di sana ada maslahat yang jauh lebih besar. Seperti halnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik yang menceritakan tentang kisah beliau yang dahulu pernah tidak ikut perang Mu'tah. Ya, perang Tabuk, maaf. Dan tidak ikut perang Tabuk, waktu itu beliau ya tidak ada alasan, itu termasuk dosa. Yang kemudian beliau bertaubat dan kisahnya panjang sekali, Pak. Iya. Kenapa Ka'ab bin Malik menceritakan tentang kisahnya? Padahal itu aib, Pak. Karena di sana banyak sekali faidah-faidah. Bahkan para ulama yang mengambil dari kisah Ka'ab ini ratusan faidah, Pak. Saking banyaknya faidah yang terdapat di dalam kisah Ka'ab bin Malik. Ya, adapun kemudian antum tadinya misalnya dunianya dulu gelap, udah gitu jadi hijrahlah antum. Tapi kemana-mana antum tukang ceritain masa lalu antum. Ya, ini antum udah hijrah apa belum ini? Seharusnya kita tidak boleh seperti itu ya. Tidak perlu ya menceritakan tentang masa-masa dulu kita waktu apa? Gelap. Waktu kita belum hijrah. Allah tutupi, udahlah tutupi. Nggak perlu kita bukakan kepada manusia. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis 376. Wan Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi rawahu Tabarani. Dari Abdullah bin Qurt, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat, yaitu sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka akan baguslah semua amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka akan rusaklah semua amalnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, hadis ini Pak, dengan adanya tambahan
Apabila sholatnya bagus, maka baguslah semua amalnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka rusaklah semua amalnya. Ini sebetulnya ya dalam sanadnya ada kelemahan, Mbak. Dalam sanadnya ada Al-Qasim bin Uthman Abul Ala Al-Basri. Ya. Dan lafaz ini diselisihi oleh riwayat lain yang lebih sahih. Itu ya dengan lafaz awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah salatuhu fa in kana atammaha kutibat lahu tammah wa in lam yakun atammaha qala Allah azza wa jalla unzuru hal tajiduna li abdi min tatawwu'in fatukmiluna biha faridatahu. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah pada hari kiamat, yaitu sholatnya. Jika ia menyempurnakan sholatnya, akan ditulis sempurna. Jika ia tidak menyempurnakannya, Allah akan berfirman, coba lihat, adakah ia memiliki sholat sunnah? Ya, sempurnakan dengan sholat sunnah itu sholat 5 waktunya. Ya, ini lafaz yang sahih. Namun wallahu alam, nampaknya Syekh Albani rahimahullah mensahihkan karena maknanya yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Seperti firman Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu ya bisa mencegah dari perbuatan apa? Keji dan mungkar. Berarti salat itu bisa mencegah. Berarti kalau salatnya benar, bagus, otomatis dia akan mencegah perbuatan apa? Keji dan mungkar. Demikian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seseorang yang malamnya sholat tahajud, paginya mencuri. Malamnya sholat tahajud, tapi paginya apa? Mencuri. Apa kata Rasulullah SAW? Satamna'uhu sholatuhu. Kelak sholatnya akan mencegahnya. Lihat, sholat akan mencegah dia dari mencuri. Iya. Maka otomatis Pak, kalau misalnya orang yang sholatnya bagus, sempurna, kekhusyuannya dijaga, maka itu akan menyebabkan ia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Akibatnya apa? Akan baik amal-amalan yang lainnya. Biiznillah. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri mengatakan ada 2 perkara apabila seseorang memperbaikinya, Allah akan perbaiki amalannya. Apa 2 perkara itu? Yang pertama, lisannya. Yang kedua, sholatnya. Ya. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Apa balasannya? Niscaya Allah akan memperbaiki amal kamu. Dan Allah akan ampuni dosa kamu. Lihat, Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Akibatnya apa? Allah akan perbaiki amal kamu. Berarti orang yang memperbaiki lisannya, Pak, dan dia tidak mengucapkan kecuali kebaikan, Allah akan perbaiki amalannya. Adapun sholat berdasarkan hadis yang sedang kita bahas ini, bahwa orang yang bagus sholatnya akan menyebabkan apa? Amalnya bagus. Dan orang yang rusak sholatnya akan menyebabkan apa? Amalnya rusak. Sahih. Antum lihat orang yang sholatnya rusak,
cepet banget, nggak ada tumak ninahnya. Iya, sholatnya dia tidak pedulikan. Kita lihat amalnya yang lain pun rusak, saudaraku sekalian. Tidak dijaga oleh dia. Kalau sholat saja dia tidak jaga dengan sungguh-sungguh, kekhusyuannya, tumak ninahnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, maka amal yang lain pun juga dia tidak akan bisa menjaganya dengan baik. Makanya Umar bin Abdul Aziz kalau ingin mengangkat seseorang sebagai gubernurnya atau pejabat gitu Pak, yang pertama kali Umar lihat itu sholatnya Pak. Kalau sholatnya bagus, dia betul-betul dia jaga betul, ya diangkat sama dia. Kenapa? Karena orang yang sholatnya bagus, khusyuknya bagus, dia sungguh-sungguh menjaga, itu yang akan menyebabkan dia amanah. Dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya antum lihat ya, pejabat-pejabat yang korupsi, lihat sholatnya deh sama antum. Biasanya sholatnya itu seenaknya aja Pak, walaupun dia sholat gitu ya. Nggak dipelihara kekhusyuannya, nggak dipelihara tumak ninahnya, sering mengakhirkan waktu dan yang lainnya. Antum lihat orang yang kerjaan di kantornya itu males-malesan Pak, suka korupsi waktu, korupsi ya barang-barang dan yang lainnya. Lihat oleh antum sholatnya, pasti sholatnya gak becus, gak benar. Selalu seperti itu Pak. Antum lihat orang-orang yang ya akhlaknya itu brengsek Pak, jahat, preman dan yang lainnya. Lihat oleh antum sholatnya. Beda dengan orang yang sholat dan dia betul-betul menjaga apa? Sholat. Karena Allah sendiri sudah menjamin dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu', berkeluh kesah. Kalau ditimpa kesusahan gak sabaran. Kalau ditimpa kesenangan pelit, kata Allah. Kecuali siapa? Kecuali orang yang sholat. Siapa yang sholat yang kayak gimana? Itu orang-orang yang senantiasa dawam di atas sholatnya Pak. Yang dia jaga sholatnya. Ini yang berpengaruh Pak. Yang akan berpengaruh kepada tingkah laku, kepada ya perbuatan seseorang itu sholat. Maka dari itu kalau ada orang sholat tapi kok nggak pengaruh sama tingkah lakunya Pak, sholat ya sholat, maling tetap aja jalan terus. Sholat ya sholat, ya menyakiti hati orang jalan aja terus. Ini berarti yang harus diperiksa Pak, sholatnya. Berarti sholatnya bermasalah itu Pak. Kenapa kok sholatnya bisa tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar? Pasti ada sesuatu di dalam sholatnya. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya akhi, ya kalau kita ingin memperbaiki seseorang, setelah akidahnya adalah apa? Sholatnya. Setelah akidahnya kita perbaiki, yang kedua paling ya utama itu sholatnya. Kalau antum sebagai seorang ya bos di perusahaan, antum pengen ini ya bawahan-bawahan antum amanah, bagus kerjanya, sholatnya perbaiki. Iya. Wajibkan sholat berjamaah. Kasih mereka motivasi untuk sholat apa? Berjamaah. Bikin ya kajian tentang pentingnya sholat, bagaimana khusyuk dalam sholat dan yang lainnya. Ya, supaya orang paham tentang sholat yang berakibat itu akan berpengaruh Pak dalam kehidupannya Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman.
Hadis 377 juga sama. Waruya an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah yunzaru fi salatihi fa in salahat faqad aflah wa in fasadat khaba wa khasir. Rasulullah SAW, dan diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat itu sholat. Akan dilihat dia nanti sholatnya itu. Kalau bagus sholatnya, ia akan beruntung. Dan kalau rusak sholatnya, maka ia akan merugi. Ikhwata Islam. Jadi hadis ini menunjukkan, Mbak, yang pertama kali dihisab dalam masalah ibadah itu sholat. Dalam hadis yang lain disebutkan awwalu ma yuhasabu bil abdu fiddam. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat tentang masalah darah. Dalam hadis lain disebutkan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sihhah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kesehatan. Hadis-hadis ini sahih semuanya dan tidak bertabrakan, kata para ulama. Adapun dalam masalah ibadah, maka yang pertama kali dihisab apa? Salat. Adapun yang berhubungan dengan muamalah, maka yang pertama kali dihisab tentang masalah darah. Adapun yang berhubungan dengan kenikmatan, maka yang pertama kali dihisab tentang apa? Kesehatan. Selama ini kesehatan buat apa? Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka setiap kita akhi berusaha untuk betul-betul ya menjaga sholat, memperhatikan sholat. Jangan menganggap ya remeh sholat. Jangan menyia-nyiakan sholat. Iya. Maka orang yang menyia-nyiakan sholat itu akibat daripada apa, Pak? Adanya penyakit kemunafikan biasanya. Hanya orang munafik yang menyia-nyiakan sholat. Sebagaimana Allah mengabarkan demikian dalam Al-Quran. Allah mengatakan apa? Ketika menyifati orang munafik, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri menuju sholat, mereka berdiri dengan malas. Malas mereka. Maka kalau kita mau pergi ke masjid malas-malesan, aduh kok malas, hati-hati. Berarti di hati kita sudah terkena penyakit apa? Nifak. Segera kita istighfar, segera kita ya semangatkan diri kita, Pak. Hadis 378. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an afdalil a'mal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah. Qala thumma mah. Qala thumma as-salah. Qala thumma mah. Qala thumma as-salah. Qala thumma mah. Qala al-jihadu fi sabilillah. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya tentang apa amal yang paling utama. Maka Rasulullah bersabda, sholat. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Kata Rasulullah, kemudian sholat. Kemudian ia bertanya lagi, kemudian apa? Kata Rasulullah, kemudian sholat. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Kata Rasulullah, kemudian jihad fisabilillah. Akhi, hadis ini menunjukkan, Pak, yang pertama, keutamaan apa? Ya, anjuran untuk mencari amalan yang paling utama, Pak. Karena para sahabat itu ya, yang mereka tanya kepada Rasulullah tentang amal yang paling apa? Utama. Apa sih amal yang paling utama? Dan ternyata jawaban Rasulullah beda-beda loh, Pak. Dalam hadis ini Rasulullah ditanya, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, sholat.
Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah ditanya, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, ya, imanun billah, iman kepada Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah ditanya, amal apa yang paling utama? Ya, yaitu memberi manfaat kepada manusia. Ini bagaimana ini cara mengkompromikannya? Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, Pak. Kok bisa Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang yang berbeda, tapi jawabannya berbeda? Beda. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Rasulullah menjawab itu sesuai dengan kondisi yang bertanya. Ini menunjukkan bahwa amalan yang paling utama itu, Pak, bisa berbeda antara orang dengan orang. Yang satu, misalnya, otaknya cerdas, encer, mudah menghafal Quran dan yang lainnya memahami ilmu. Maka buat dia amal yang paling utama menuntut ilmu. Yang satu lagi otaknya bebel, IQ-nya jongkok, menghafalin susah, memahami ilmu susah, tapi badannya kuat, ya, musuh bisa hancur sama dia. Maka yang seperti ini amalan yang paling utama apa? Jihad fisabilillah. Yang satu lagi, ya, dia tidak punya kemampuan apa-apa. Bisa jadi buat dia misalnya amal yang paling utamanya apa? Zikir. Sehingga tidak bisa dimutlakan. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau ketika membahas tentang apa amal yang paling utama dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan bahwa manusia berbeda pendapat tentang apa amal yang paling utama. Menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, amal yang paling utama adalah zikir. Pendapat yang kedua, amal yang paling utama adalah yang paling berat buat jiwa. Pendapat yang ketiga, amal yang paling utama adalah zuhud dalam kehidupan dunia. Kemudian beliau berkata, pendapat yang paling kuat, bahwa amalan yang paling utama itu adalah sesuai dengan kondisi dan waktu dan wazifah tugas masing-masing. Ketika adzan berkumandang, maka amal yang paling utama adalah menjawab adzan dan pergi salat berjamaah. Ketika antum mengajar, amal yang paling utama adalah bersungguh-sungguh mengajar dengan penuh amanah ilmiah. Ketika antum bekerja di kantor, maka amal yang paling utama bagi antum adalah bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan kantor antum dengan penuh amanah, kejujuran, dan profesional. Ya. Ketika antum sedang melakukan mencari nafkah seperti jualan, maka amalan yang paling utama apa? Ya, antum berusahalah, ya, jualan dengan penuh kejujuran, amanah, sesuai dengan syariat. Ketika kita kedatangan tamu, maka amalan yang paling utama apa? Yaitu menjamu tamu. Ya. Nah, jadi kata beliau, amalan paling utama itu tidak bisa dimutlakan. Tidak bisa dimutlakan. Di zaman saat ilmu sedikit, banyak kejahilan, maka amalan yang paling utama saat itu apa? Menuntut ilmu. Di zaman saat kelalaian luar biasa dari mengingat Allah, maka amalan paling utama saat itu apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat
glamor dan kemewahan harta dunia, Pak. Banyak orang tertipu dengan dunia. Maka amal yang paling utama pada waktu apa? Zuhud terhadap kehidupan dunia. Jadi amalan yang paling utama adalah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan wadhifah, tugas seseorang, keadaan seseorang. Makanya tidak bisa sama antara ana sama antum. Iya. Bisa jadi yang antum misalnya, bagi antum amalan yang paling utama adalah apa? Misalnya zikir. Tapi bagi temannya amalan yang paling utama adalah menuntut ilmu. Tapi temannya lagi amalan yang paling utama membantu orang lain. Sesuai dengan kemampuan masing dan keadaan masing-masing. Hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas, Pak, kalau kita sudah dibukakan oleh Allah pintu amal, pertahankan. Ya, jangan disia-siakan. Makanya Imam Malik, Pak, pernah dinasihati oleh seorang ahli ibadah. Saya lupa nama ahli ibadah ini. Dia menulis surat kepada Imam Malik. Ya. Supaya apa? Supaya jangan terlalu sibuk dengan ilmu. Sibukkan dirimu dengan apa? Ibadah. Ya. Maka apa kata Imam Malik? Innallaha qasamal a'mal ya kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah telah membagi-bagi amal itu ya seperti Allah membagi-bagi rezeki. Maka Anda telah Allah berikan rezeki ibadah, dan Allah memberikan rezeki sesuatu yang saya memandang insya Allah tidak lebih buruk dari amal Anda. Ya, karena memang Imam Malik itu luar biasa, Pak. Beliau itu setiap harinya semangat sekali menyampaikan ilmu, dari siang sampai malam menyampaikan ilmu, Masya Allah. Dalam setiap kesempatan selalu beliau menyampaikan apa? Ilmu. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Maka dari itulah ya, tidak boleh misalnya antum karena sudah dibukakan pintu sedekah, karena antum alhamdulillah sudah bisa banyak sedekah dan yang lainnya, menganggap remeh temannya yang kurang apa? Sedekah. Karena bisa jadi dia punya amalan soleh yang paling utama buat dia. Iya, hanya Allah yang Maha tahu. Nah, inilah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kita harus faqih untuk diri kita sendiri. Yang paling tahu dan tentang kondisi diri kita ya kita. Maka kita yang paham kira-kira amal yang paling utama buat saya apa. Ya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian ya, setelah kita mengetahui amal apa yang paling utama, kita pun juga harus tahu yang paling utama dari amal. Apa bedanya? Amal apa yang paling utama? Sholat, oke. Sekarang sholat apa yang paling utama? Paham tidak, Pak? Oke, kita sudah tahu nih, amal yang paling utama apa? Sholat. Nah, sekarang kita harus cari yang paling utama dari sholat apa? Oh, ternyata sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang paling utama kayak gimana? Ternyata kata Rasulullah yang paling banyak jumlah jamaahnya, Pak. Ya, semakin banyak, semakin besar pahalanya. Alhamdulillah, saya sholat di masjid yang jamaahnya banyak. Baik. Yang paling utama dari sholat berjamaah yang banyak itu gimana? Yang di saf paling pertama. Alhamdulillah, saya selalu di saf yang pertama. Yang paling utama yang mana saf pertama? Yang kanan. Maka antum mendapatkan yang paling utama dari yang paling utama. Masya Allah. Demikian pula, antum dibukakan oleh Allah pintu sedekah. Nah, sedekah termasuk amalan yang paling
utama. Nah sekarang harus kita tanya, apa sedekah yang paling utama? Makanya Rasulullah ditanya tentang, wahai Rasulullah, apa itu afdalus shadaqah? Shadaqah yang paling apa? Utama. Wa anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Itu kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, pelit, dan kamu dalam keadaan takut kefakiran. Demikian. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.